Huh? 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 Labanang Al ready? Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa program studi teknologi pendidikan angkatan 25 Universitas Negeri Makassar dari kelas C kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agun Saputra. Perkenalkan, nama saya Gina Ratul Jannah. Perkenalkan, nama saya Al-Hijat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis masalah pembelajaran yang kami lakukan di kelas 7H UPT SPM SMP Negeri 13 Makassar, khususnya pada pelajaran IPA dengan pendekatan teori konstruktivisme. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran, baik pada aspek afektif, kognitif, maupun psikomotorik siswa yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, kami juga akan memaparkan beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk membantu meningkatkan proses belajar siswa agar menjadi lebih aktif dan efektif. Dalam proses pembelajaran, setiap siswa memiliki kemampuan dan karakter belajar yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa. Ketiga aspek tersebut sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Namun, berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan beberapa siswa yang kurang fokus, kurang percaya diri, serta kurang aktif saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, kemampuan siswa dalam memahami materi, bekerja sama, dan menyampaikan hasil diskusi juga masih berbeda-beda. Oleh karena itu, masalah-masalah tersebut perlu dianalisis agar guru dapat menentukan solusi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun rumusan masalah dalam observasi ini yaitu bagaimana masalah efektif, kognitif, dan psikomotorik siswa di kelas 7H. Apa penyebab dari masalah tersebut? Solusi apa yang dapat digunakan mengatasi masalah pembelajaran tersebut? Hasil observasi dari kelompok kami yaitu menggunakan aspek afektif. Pertama, berkaitan dengan sikap motivasi, perhatian, dan rasa percaya diri siswa selama pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa sebagian siswa aktif dalam diskusi dan tanya jawab, namun masih ada siswa yang cenderung pasif dan kurang berani menyampaikan pendapat. Beberapa siswa juga terlihat kurang percaya diri ketika diminta mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Selain itu, ada siswa yang kurang fokus sehingga perhatian mereka mudah teralihkan oleh suasana kelas maupun teman sebaya. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar dan keberanian siswa masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil observasi pada makalah ditemukan bahwa tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran masih berbeda-beda. Ada siswa yang aktif berdiskusi dan menjawab pertanyaan, tetapi ada juga siswa yang cenderung diam dan kurang percaya diri. Contohnya, ketika guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas, beberapa siswa terlihat gugup dan takut berbicara. Selain itu, terdapat siswa yang kurang fokus ketika guru menjelaskan materi. Perhatian mereka mudah teralihkan oleh suasana kelas atau teman sebaya. Akibatnya, siswa menjadi kurang memahami materi pembelajaran. Masalah ini dapat mempengaruhi proses belajar secara keseluruhan. Siswa yang pasif biasanya lebih sulit memahami materi karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Mereka juga menjadi kurang aktif bertanya maupun menyampaikan pendapat. Karena itu, masalah afektif perlu diperhatikan agar siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan percaya diri. Selanjutnya, hasil observasi pada aspek kognitif yaitu berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami materi, berpikir, mengingat, dan menyelesaikan tugas. Hasil observasi menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman siswa masih berbeda-beda. Sebagian siswa masih mampu memahami materi dengan baik, sedangkan sebagian lainnya masih mengalami kesulitan saat mengikuti pembelajaran. Selain itu, beberapa siswa terlihat kurang fokus saat guru menjelaskan materi, sehingga mereka kesulitan mengerjakan tugas. Ada juga siswa yang masih bergantung pada teman kelompok yang lebih aktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir mandiri siswa masih perlu dikembangkan. Kemudian,
hasil observasi pada aspek psikomotorik, yaitu berkaitan dengan keterampilan siswa dalam berdiskusi, bekerja sama, dan mempresentasikan hasil belajar. Berdasarkan hasil observasi, sebagian siswa sudah mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok, namun masih terdapat siswa yang kurang aktif dan hanya bergantung pada teman yang lebih dominan. Selain itu, beberapa siswa terlihat gugup dan kurang percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi siswa masih perlu dilatih secara berkelanjutan. Solusi: untuk mengatasi masalah tersebut, guru dapat menggunakan media dan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Pada aspek efektif, guru dapat menggunakan video pembelajaran interaktif, poster edukasi, serta game edukasi, serta kuis dan PAHOT agar siswa lebih semangat dan percaya diri dalam belajar. Pada aspek kognitif, guru dapat menggunakan PowerPoint interaktif, video pembelajaran, dan mind mapping agar siswa lebih mudah memahami materi. Sedangkan pada aspek psikomotorik, guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek, presentasi kelompok, dan simulasi agar siswa lebih aktif, kreatif, dan serta berani menyampaikan pendapat. Penutup. Kesimpulannya, hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa masalah pada aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik siswa dalam proses pembelajaran. Masalah tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan penggunaan metode dan media pembelajaran yang sesuai agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.